Aku sayang sama kamu aja itu udah anugerah buat aku. Kamu setulus itu sama aku itu udah keistimewaan buat aku. Iya, itu yang aku butuhin dari kamu. Kalau Pas kalau aku cuma cari materi di luar aku bisa, tapi cari orang yang tulus kayak kamu itu sulit, Pak. Saya mau nggak? Aku ambil cuti di kantor, aku serahin semua ke anak-anak, kita ambil liburan. Nanti kamu ajakin Vina, aku ajakin Lidan. Aku pengen kita tuh kenalnya lebih dekat aja. masalahnya aku nggak semudah kamu untuk izin kerjanya. Atau aku yang izinin. Aku kantor kamu. Aku kan kenal sama atasan kamu. Iya udah deh, ntar aku coba cari celah untuk itu. Kamu apa sih yang dilihat dari aku sampai sebutin itu? Padahal aku nggak ngapa-ngapain loh. Maksudnya aku nggak ngasih hal yang buat kamu ya, berharga atau gimana loh. Yang, kenapa sih kamu nanya ini? Kenapa kamu nanya hal ini terus? Aku tahu kamu memang berada, kerjaan kamu lebih dari aku. Kamu bahas ini lagi kan jadinya? Enggak, maksudku gimana katanya orang di luar. Terus kamu sendiri juga apa sih yang dilihat dari aku? Aku cinta sama kamu. Aku tahu itu. Ya udah, aku nggak perlu apa-apa lagi. Aku bodo amat sama obrolan orang, omongan orang. Ya orang mau ngomong apa nggak perlu kita dengerin karena kita ngejalanin. Aku nggak butuh laki-laki mapan, percuma juga. Dia mapan, tapi dia nggak sayang sama aku, nggak peduli sama aku, nggak sesabar kamu ngadepin aku. Sebenarnya buat aku bertahan selama ini karena kamu bener nerima aku apa adanya. Ya emang kayak gitu keadaannya sayang. Gak semua cewek bisa kayak gitu. Tapi nyatanya aku kayak gini ke kamu. 1001. 1001. Banyak kali di luar sana perempuan hebat Hey. yang mau nerima keadaan laki-lakinya. Seumuranku segini udah banyak hal yang aku lalui, termasuk beberapa cewek yang deket sama aku. Ya rata-rata mereka lebih mengejar finansial, mengejar materi. Karena prinsip aku, kalau orang bilang kamu harus dapet laki-laki kaya, kenapa nggak aku aja yang kaya? Bukan artinya aku mau dominan, tapi selama imam aku bisa ngebimbing aku, selama imam aku bisa ngajarin aku tentang semuanya, bakal baik-baik aja kok. Nggak akan Sebenarnya- ada yang namanya kesenjangan. Sebenarnya secara hukum Islam sih memang laki-laki itu bertanggung jawab dalam segala hal, segala lini, termasuk dalam gimana membimbing wanitanya untuk arah yang lebih baik. Tapi nggak semua wanita tuh harus dipekerjakan, karena harapan semua wanita di dunia ini ya mendapatkan laki-laki yang mapan, yang bisa meratukan dirinya. Dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Sayang, kerja karena itu kemauan aku. Dan kalau soal meratukan, bukannya aku selalu dapat itu dari kamu. Emang meratukan itu soal materi, semuanya harus dikasih hal mewah? Enggak. Sikap kamu yang kamu kasih ke aku tuh benar-benar ngerasa aku jadi perempuan yang paling beruntung punya kamu. Maka dari itu aku nggak mau yang lain. Sayang, kalau masih pacaran memang kita bisa segalanya. Kalau kamu sebutin ini, Ya aku emang tergila-gila sama kamu. iya, Aku cinta hargai, gila aku sama hargai kamu. itu. Tapi kebanyakan kalau udah menginjak ke pernikahan, semuanya kompleks. Ya, aku tahu itu. Maka dari itu, komunikasi itu penting. Aku juga nggak bakal tahu ke depannya ada apa. Tapi selama kita selalu sama-sama, selama kita bisa saling yakin satu sama lain, kita selalu komunikasi dengan baik, kamu ngajarin aku soal agama, insya Allah semua nggak ada masalah. Itu yang aku cari. Yaudah, aku percaya kamu bisa ngelakuin itu ke aku. Tapi Aku nggak butuh banyak hal lain. Tapi aku pastiin lagi, aku nggak bakal gini-gini aja.
aku juga berusaha untuk cari kerjaan yang lebih baik, yang nantinya akan bisa mencukupi kalau kita nikah. Yang tanggung jawab kamu tuh besar banget. Ingat dulu waktu awal kali kita kenal, kamu bisa nunjukin ke aku proses kamu bisa sampai kayak sekarang. Dulu Itu kamu, belum apa-apa. kamu dulu kerja semrawut apa jadi kerjaan, tapi sekarang kamu bisa jadi karyawan. Udah cukup buat aku. Walaupun posisi kamu emang gak seberapa, tapi menurut aku kamu hebat. Oke? Jangan pernah ngerasa diri kamu tuh gak berguna. Apapun yang kamu dapetin sekarang, aku bangga sama kamu. Oke? Makasih banyak ya. Udah jadi temen aku, udah nerima aku apa adanya. Dan aku bersyukur banget punya kamu. Aku lebih beruntung punya kamu. Aku punya semuanya, tapi belum tentu aku bisa dapetin laki-laki baik. Tapi sekarang aku punya kamu, jadi aku gak bakal pernah ngelepasin kamu. Aku bakal janji bakal selalu merhatiin kamu, meskipun gak hal materi. Materi bisa kita cari sama-sama, oke? Oke, aku pesan minum. Gimana kalau kita lanjut nongkrongnya ke tempat Vina aja? Aku pengen ketemu Vina. Udah kangen sama dia. Iya, dia kerja malam ini. Ya udah, lewat Vina aja yuk. Jangan lupa ya, bilang sama abang kamu itu yang miskin. Dengar. Jangan sembarangan kayak gitu, Mas. Dan kamu ngapain di sini? Kenapa nangis? Sejalan sama cowok miskin ini. Mas, kamu tuh kamu ngomong apa sama dia? Ya cuma bilang aja sih kalau abangnya itu nggak pantas bersanding sama orang kaya kayak kakak. Dan mulut kamu bisa dijaga nggak sih? Nggak bisa. Kamu datang ke sini marah-marah ke Vina, ini tempat kerja Vina. Kalau teman-temannya lihat gimana? Ya, biarin aja. Emang faktanya kayak gitu kan? Faktanya nggak punya malu. Dan kayak gini ya, aku terlalu manjain kamu. Papa, mama terlalu manjain kamu sampai kamu nggak bisa ngehargain orang lain. Aku kayak gini karena sayang sama kakak, nggak pengen kakak itu dimanfaatin sama cowok kayak. Aku gak pernah manfaatin dia. Aku memang orang gak punya, tapi gak pernah ada kepentingan buat dia. Iya, sekarang kamu bilang kayak gitu. Setelah kakak aku makin cinta sama kamu, apa nggak mungkin kamu minta Didan, harta stop. dia? Hah? Kenapa kalian pergi aja? Kalian berdua pergi aja, kenapa? Vin, aku minta maaf ya atas nama Didan, aku minta maaf. Didan mungkin nyakitin kamu, tapi Didan udah ngerendahin mas aku, Kak. Kayaknya kalian harus pergi aja deh. Vin, aku minta maaf. Udah ngapain minta maaf, nggak penting tau nggak? Gak apa-apa. Dan aku gak pernah manfaatin kakak kamu. Dan aku pure sayang sama dia, bukan karena ada papanya. Ya minimal punya malu lah. Didan, Kamu tuh punya pacar, kakakku yang kaya raya kayak gini. Didan, kamu ngomong kayak ini belajar dari siapa sih? Kak, Diem. Bukannya manusia itu sama dengan Tuhan. emang iya. Kita sebagai manusia emang realistis sih. Harus punya pacar atau pasangan yang sederajat sama kita lah. Kak, di sini aku punya atasan dan juga ada aturan di sini. Jadi kalau emang Mas Didan mau bikin onar, mending kalian pergi aja berdua, pergi. Kakakku dari dulu tuh hidup enak. Ntar kalau jadi sama dia mau dibikin susah. Didan, udah stop. Didan, tunggu di mobil. Kalau punya malu tinggalin ya. Mas, Fit. Apa sih Kak? Kayaknya Kakak harus pergi deh, Fit. jauh-jauh dari Mas Fit. Ferry. Jangan karena dengerin hal kayak gitu, kamu terus kayak gini. Vin. Ini beda. Tapi Mas Vina. sayang sama Mas Ferry, tapi kan Vivi beda, Vin. Vin, aku tapi Mas Ferry direndahin sama Mas Didan. Mas kita emang orang nggak punya Mas, tapi kita punya harga Dengan kita diri. direndahin apa kita
makin rendah enggak? Vin, dengerin aku. Aku beneran tulus. Aku sayang banget sama Ferry. Aku nggak peduli kalian siapa. Menurut aku kalian sama aja buat aku. Vina, aku minta maaf. Tapi gak bisa, Kak. Mas Didan gak suka sama Mas Ferry. Iya, aku minta maaf ya. Didan itu terlalu dimanjain sama mama papa. Aku bakal kasih pengertian. Vin, sekali lagi aku minta maaf ya. Sayang. Minta maaf ya. Nggak apa-apa. Kamu jangan mikirin itu, oke? Yang harus kamu tahu aku sayang sama kamu. Baik. Kamu jangan khawatir. Aku bakal ngobrol lagi ke Didan. Ya udah kalian ngobrol, nanti aku balik. Aku ke Didan dulu ya. Tenangin Vina ya. Baik. Jangan marahin dia. Dia masih labil. Kenapa sih kamu selalu kayak gitu ke Didan? Mau banget. Vin, kita emang orang nggak punya. Tapi dengan direndahin orang, bukan berarti kita harus kayak gini. Kita harus makin termotivasi. Tapi Mas Didan udah keterlaluan, Mas. Vina nggak terima, Mas. Mas Ferry direndahin di banyaknya orang, Jangan Mas. dimasukin ke hati. Udahlah. Kita sadari itu. Kita mah orang nggak punya. Mau gimana pun kata orang, gak usah didengar. Tapi sepertinya Mas Ferry harus jauhin Kak Vivi deh. Gak perlu kayak gitu. Masih ada cara-cara yang lebih elegan untuk ngadepin Didan. Mas, tapi Kak Vivi itu dari keluarga yang kaya raya, Tahu Mas. tuh. Tapi aku tahu Vivi gimana. Vivi nerima aku. Aku pacaran sama Vivi. Bukan berarti aku mau manfaatin dia, enggak. Aku sayang sama dia. Kak Vivi nerima Mas Ferry, tapi tidak dengan keluarganya, Mas. Semuanya bisa diobrolin, Vin. Kamu sabar ya. Vina nggak mau Mas Ferry dijelek-jelekin, direndahin. Enggak. Kita dendahin bukan semakin rendah, enggak. Malah kita harus bangga dengan cara bersikap kita. Sabar. Oke. Udah kerja. Gak enak sama bos kamu. Serangis. Jadilah seperti kakak. Mau diomongin apapun sama orang, gak usah didengerin. Gak penting juga buat kita kan. Kalau didengerin, kita malah tambah sakit hati. Jadikan omongan orang di luar itu motivasi buat kita. Aku seneng kamu mau kerja kayak gini. Aku tahu kamu membantu kakak. Tapi Vina nggak sekuat Mas Ferry. Iya Vin, kamu masih kecil, kamu masih labil. Aku paham itu. Tapi belajar untuk lebih sabar lagi menghadapi apapun. Aku tahu kamu bisa. Dari kecil, kita udah dituntut untuk fight, untuk hidup mandiri. Aku yakin kamu bisa melewati semuanya. Siapapun yang ngatain kita, meski ngatain apapun yang bikin kamu sakit hati, gak usah didengar. Aku cuma pengen kamu lebih semangat lagi kerja. Ya, kalau bisa nanti lebih baik dari oke? Yang penting semangat terus. Vina semangat karena Mas Ferry. Yang penting kerja itu jujur dan bekerja sesuai tupoksi. Jangan bohong sama pekerjaan. Insya Allah kalau kamu jujur, kamu bakal terus dipandang sama orang. Buktikan sama orang-orang kalau kita bisa. Dan suatu saat kita gak bakal gini-gini aja. Roda itu berputar. Oke. Ingat, ada Mas Ferry. Vina gak sendiri. Oke. Udah, kalau Didan datang sini lagi, gak usah didengerin. Gak udah respon. Tapi Vina takut, Mas. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya udah, kamu kerja. Vin, maaf ya. Maafin kakak, maafin Didan. Didan kayak gitu cuma karena dia peduli dan takut. Vina juga minta maaf sama Kak Vivi. Kamu harus percaya kalau aku ada di sini karena emang tulus. Aku
Aku tahu kalian beda. Kerjanya yang rajin ya. Nanti kalau seandainya kuliah kamu udah lulus, aku pengen kamu kerja sama kakak. Jangan karena kerja kayak gini nanti kuliah kamu ditinggalin. Kalian tuh hebat. Apalagi Mas Ferry udah bisa nguliahin kamu. Dan kamu juga mau bantuin dia buat kerja kayak gini. Makasih banyak ya Kak. Maafin Vina udah ngomong kasar tadi sama Kak Vivi. Nggak apa-apa. Ini udah Vina lanjut kerja ya Kak. Vina tunggu tinggal dulu ya Mas. Gimana Didan? Nggak bisa diem, aku marah sama dia. Didan labil, aku tahu itu. Dari kecil dia hidup enak. Jadi aku sadar, aku juga paham apa yang dimaksud. Dia pengen yang terbaik buat kamu. Aku minta maaf ya. Enggak, Vi. Aku emang kayak gini. Orang nggak punya. Seperti yang kamu tahu. Makanya aku bilang, kenapa? Karena pasti banyak persepsi orang di luar situ. Ya, aku nggak dengerin mereka, aku nggak peduli. Bahkan Didan ngomong kayak gitu, aku juga nggak peduli karena aku yang tahu kamu, aku yang percaya kamu gimana. Udah ya, aku minta maaf. Aku bener-bener minta maaf dan aku minta kamu nggak dengerin itu. Aku yang di sini soal ngejar kamu, bukan kamu yang memanfaatin aku. Kamu tahu kan sejak awal siapa yang tergila-gila sama kamu. Kamu cuek, kamu Itu yang nggak kita tahu, tapi bukan yang mereka tahu. Ya udah, kamu nggak usah peduliin mereka. Yang Aku nggak kamu pernah peduli omongan yang orang. kamu tahu, aku sesayang itu sama kamu. Aku nggak bisa tanpa kamu. Oke? Aku nggak bisa tanpa kamu dan aku mau kamu selalu ada buat aku. Vi, kamu yakin kita bisa lanjut ke depan? Aku nggak pernah ngejalanin hubungan kalau ragu. Dan aku nggak bakal mundur Itu dari apapun yang kamu. terjadi. Tapi orang-orang di sekeliling kamu, Sayang, aku bakal kuat. Aku bakal bertahan selama itu ada kamu. Jadi percuma kalau aku perjuangin hubungannya sedangkan kamu mundur belum apa-apa. aku sayang sama kamu. Kamu tahu itu. Apa yang kamu takutin? Kita beda. Kenapa sih selalu itu yang kamu bahas? Aku bukan apa-apa kalau bukan karena mama papa. Aku terlahir kaya juga karena mereka. Kalau aku dilahirin di panti asuhan, aku juga bakal jadi orang miskin mungkin. Kamu dilahirin sama orang tua kamu, udah dibikin seneng, udah hidup nyaman, hidup enak. Kamu sama aku belum tentu hidup sama kayak seperti mereka, bareng mereka. Ya, ayo kita bangun rumah kita bangun keluarga kita tunjukin kalau kamu emang yang terbaik buat aku. Aku pernah gagal, Fer. Aku pernah dikecewain sama laki-laki yang katanya mapan, katanya kaya. Tapi apa? Justru kamu yang ngobatin aku waktu itu. Dimana aku udah nggak percaya lagi sama laki-laki, dimana aku nggak pengen berhubungan lagi sama laki-laki, tapi kamu datang. Kamu bikin aku tergila-gila. Entah, aku juga nggak tahu alasan apa yang bikin aku secinta itu sama kamu. Aku nggak bisa ngejelasin. Yang aku tahu, aku nggak bisa tanpa kamu. Vi, aku takut dengan persepsi orang di luar situ akan menjadikan keluarga kamu malu punya orang kayak aku. Kalau memang mama papa nggak setuju sama kamu, udah dari dulu, paham? Gimana kesan papa waktu pertama kali ketemu kamu? Dia minta apa? Tanggung jawab kamu. Tunjukkan kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Papa cuma ngomong itu kan? Artinya, papa percaya sama kamu, Fer. Jangan pernah mundur. Jangan pernah dengerin orang. Aku pengen kamu kayak gitu. Ya? Ya udah, kamu temenin Vina. Aku pulang dulu. Aku nitip satu hal sama kamu. Jangan karena aku hubungan kamu sama Didan rusak. Paham kan? Aku paham gimana harus bersikap sama Didan. Oke? Jangan terlalu kasar sama Didan. Aku cuma perlu ngasih pengertian dia. Jangan pulang malam-malam ya. Maaf ya. Jadi kayak gini. Nggak apa-apa, santai aja. Aku balik duluan. Hati-hati ya. Kamu pulang sama Vina ya. Kopi.
love you more. Ingat, cinta aku sama kamu gede banget. Hati-hati. Oke. Bye sayang. See you. Besok aku kesini lagi ya. Oke. Vi. Vi. Apa yang kamu harapin dari aku? 2 bulan. Kemana? Kerja. Kerja di mana? Kontrakan kamu? Kamu hindar dari aku. Terakhir kali kita udah obrolin. Aku minta kamu nggak usah mikirin orang lain. Enggak. Ini dari pribadi aku. Aku pengen fokus kerja. Dan yang aku pikirin, kita beda, Vi. Ya udah kamu kerja aja. Aku nggak bakal ngelarang kamu, tapi kamu nggak boleh pergi dari aku. Kamu harus pergi. Demi kebaikan kamu. Kamu harus dapetin orang yang lebih baik dari aku. Kamu pikir aku nggak ada kamu baik-baik aja? Yang ada kerjaan aku berantakan, aku nggak bisa fokus. Aku tahu itu. Itu hanya sementara. Sampai akhirnya kamu nemuin orang yang lebih baik dari aku. Aku nggak bakal dapetin itu. Karena yang aku mau cuma kamu. Untuk saat ini, hati orang bisa berubah-ubah. Aku maunya kamu, Fer. Aku nggak peduli. Udah, stop, Vi. Aku pengen berhenti kamu ngejar aku. Apa alasannya kamu ninggal aku? Kita nggak sama. Aku tahu kamu. Aku bisa lihat itu dari mata kamu, Fer. Kita nggak sama, Vi. Gak usah dipaksain. Paksain. Kita yang malah hancur, ntar. Sayang. Kita udah lama berhubungan. Aku tahu kamu. Justru kamu tahu aku. Kamu masih sayang sama aku. Sayang sama kamu. Ya udah, ngapain kamu lari? Aku nggak baik buat kamu. Gak baik gimana ya? Aku nanya sama kamu gak baik gimana ya? Justru kamu pergi, aku yang gak baik-baik aja, Fer. Aku cuma pengen kita stop. Minimal kamu pamit sama aku. Kenapa ngilang? Oke, sekarang aku pamit. Enggak. Aku datang ke sini mau penjelasan, aku mau balik sama kamu, aku nggak mau nerima alasan apapun. Udah jelas. Kamu masih sayang sama aku, ya udah kita stay. Kita sama-sama, kita berjuang sama-sama sesuai janji kamu. Enggak, kita nggak bisa. Ya udah, kamu mau lari kemanapun bakal tetap aku cari kok. Vi, stop. Enggak. Jangan gila. Enggak. Kamu yang udah bikin aku gila. Aku nggak bisa stop di sini. Aku tahu. Aku yakin pasti ada orang yang lebih baik dari aku. Kamu. Jawaban aku cuma kamu. Tetap Vi. kamu dan selalu kamu, Fer. Kamu udah gila. Iya, aku emang gila. Makanya aku nggak mau pergi dari kamu. Aku pengen kamu di sini. Aku yang tergila-gila sama kamu. Aku yang nggak bisa tanpa kamu. Kamu harus sadar. Kamu orang kaya. Kamu harus dapetin orang. Kayak udah aku hidup miskin aja sekalian. Biar kita sama. Hah? Aku nggak takut hidup miskin. Aku nggak takut kehilangan semuanya. Aku lebih takut kehilangan kamu. Kamu belum berada di posisi kayak gitu. Kamu bisa bilang kayak gitu karena kamu belum pernah ada. Aku bakal tinggalin semuanya demi kamu. Enggak. Aku bakal ikutin kemana Enggak. kamu pergi. Ya biar kamu tahu aku secinta itu sama kamu. Aku nggak peduli sama duniaku, Fer. Kamu butuh jawaban dari aku. Kamu butuh aku pamit. Enggak. Kenapa aku ngindar dari kamu? Enggak. Karena aku tahu. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau dengar. Oke? Aku mau kita sama-sama. Kamu nggak boleh ego. Oke? Dengerin orang tua kamu, dengerin adik kamu. Aku nggak mau kamu rusak sama adik kamu. Itu aja. Papa marah karena kamu pergi tanpa pamit. Enggak. Nggak mungkin. Kamu kenapa sih kayak gini? Ada yang kamu sembunyiin kan? Nggak ada. Nggak ada. Aku cuma pengen kamu stop ngejar-ngejar aku. Enggak. Aku bakal terus di sini. V, udahlah, kamu jangan gila. Ingat, ada orang yang lebih baik di luar situ. Aku cowok miskin yang Diem. Mending gak usah ngomong. Aku gak bakal pernah pergi. Lari aja kemanapun. Aku bakal nyari kamu. Silahkan. Besok aku tunggu di sini. V. Kamu pikir sikap kamu yang kayak gitu benar? Bener lah kak, dia sadar apa yang dibutuhkan sama dia tuh udah terpenuhi. Aku kasih duit,
Ujungnya kan duit. Dia deketin kakak. Tapi apa? Ferry nerima. Harusnya dengan kayak gitu kamu sadar, Dan. Cowok kayak gitu munafik tau nggak? Sebenarnya dia mau. Bukan munafik, kalau dia emang niat ngambil duit kakak, udah dari dulu dia manfaatin kakak, dia nggak bakal kerja kayak gitu. Dia bisa kerja yang lebih baik, kenapa dia nggak pernah minta posisi di tempat kakak? Ya kerjaan dia tuh nggak enak sekarang. Terus nanti kalau udah berkeluarga sama kakak tetap gak enak gimana? Ya dia kepala keluarga mau nyusahin kakak. Hah? Kakak itu udah dulu hidup enak, terus mau dibuat susah sama cowok kayak gitu. Mentang-mentang kamu hidup enak gitu, terus kamu bisa ngehina orang. Kapan sih kamu dewasanya, Dan? Kak, bukan ngina orang. Itu sama aja kamu ngerendahin hidup orang, Dan. Sama aja aku ngasih motivasi buat dia biar bisa sukses. Motivasi yang gimananya? Kamu ngehina, nyepelin orang. Kamu pikir mereka nggak susah hidup kayak begitu? Lah. Mereka juga pengen hidup enak, tapi mereka tahu diri. Dengan aku ngomong kayak gini, dia bisa sukses. Nggak percaya? Kalau Ferry emang niat jelek, dari dulu dia udah mau hidup enak. Aku pernah nawarin dia kerjaan, nawarin dia rumah yang lebih bagus, dia nggak mau. Ya, itu caper doang ke kakak, biar kakak itu makin cinta sama dia. Masa nggak paham sih kak? Hah? Dan stop ya, kamu nyakitin orang lain. Belajar dewasa. Aku udah dewasa kok, masa diajarin? Sekarang aku dewasa, makanya aku tahu mana yang bener, mana yang enggak. Iya udah. Aku minta sama kamu nggak usah ikut campur lagi. Ferry, gara-gara ini dia pergi dari aku. Oh, bagus dong kalau gitu, bagus. Syukur-syukur putus, udah nggak ada apa-apa, lost kontak. Aku nggak bakal lepasin dia, karena dari sini aku makin tahu dia tuh secinta itu sama aku. Aku yang sayang sama kakak, bukan dia. Udah. Sadar dong. Kamu yang harus sadar, kamu yang harus bersikap dewasa. Kamu mau apa lagi? Ya, aku mau minta maaf sama Vina. Kamu bilang Vina di sini. Udah, jangan pergi lagi ya. Kalaupun kamu pergi, aku bakal terus nyariin kamu. Kamu berhak hidup lebih baik dari ini tanpa sama aku. Enggak. Hidup aku bakal lebih baik kalau sama kamu, Fer. Stop lari dari aku. Kita hanya manusia, Vi. Ingat itu. Hati bisa berubah-ubah. Mungkin sekarang kamu bisa sesayang ini sama aku. Cinta itu perlu dipupuk agar selalu tumbuh. Aku cuma takut karena keberadaan aku, keluarga kamu jadi hancur. Papa nggak masalah sama hubungan kita. Di kamu. Aku bakal kasih pengertian sama dia. Fer, kamu tahu kan Didan siapa? Kenapa kamu diem? Kenapa kamu nggak pernah bilang? Bukan porsi aku untuk bilang itu. Ya harusnya kamu lawan dong biar dia ngerti. Satu hal yang aku tidak mau, keluarga kamu hancur hanya gara-gara aku. Orang Didan maksudnya, dia sudah lama sama kamu. Dia adopsi dari kecil. Ya Kamu udah. sudah anggap dia adik kamu sendiri kan? Ya udah, aku yang bakal ngomong sama dia. Biar dia bisa belajar. Vina gak ngerti apa-apa. Salah Didan kalau nyerang Vina. Maaf ya. Tapi aku yakin setelah kejadian ini Didan gak akan nekat lagi. Gimana dengan Edo? Aku udah dengar percakapan Didan sama Edo. Kalau Edo beneran udah nyerah soal aku. Kenapa kamu bertahan? Padahal aku udah menghindar dari kamu. Aku cinta banget sama kamu. Aku gak bisa kalau tanpa kamu, Fer. Aku cuma minder, Vi. Di sini aku siapa? Kamu siapa? Kamu Ferry. Ferry lelaki baik yang aku kenal. Ferry yang sejak awal belum tahu aku siapa, tapi kamu udah bisa tulus baik sama aku. Itu alasannya. Kamu ingat awal kita ketemu, kamu ngira aku perempuan biasa. Karena kamu sama kamu bukan karena itu. Ya udah, aku nyembunyiin identitas aku lumayan lama loh dari kamu. Kamu nggak tahu aku siapa. Kita berhubungan dengan baik. Justru waktu aku sakit, kamu kasih aku perhatian lebih.
akui. Dari situ aku tahu kamu beneran tulus sama aku. Kalau untuk ke arah pernikahan, kerjaanku masih kayak gini. Apa yang kamu takutkan? Bukannya setelah menikah, pintu rezeki akan terbuka lebih luas. Aku cuma takut aja. Bukan karena aku nggak serius sama kamu. Fer, gak perlu ditakutin. Kita jalanin. Kita saling meyakinkan satu sama lain kalau hubungan ini akan baik-baik aja. Kamu yakin? Aku gak pernah ragu sama kamu. Kalau aku gak ragu, ngapain kamu ragu? Cuman yang jadi misteri buat aku sampai sekarang. Kenapa? Aku siapa? Terus kamu masih tergila-gila kayak gini sama aku. Sorry, aku sering bahas ini karena aku memang bener-bener aku nggak. Pari, cinta itu gak perlu alasan. Aku juga gak tahu kenapa aku milih kamu. Buktinya waktu kamu gak ada, aku gak bisa ngelupain kamu. Boleh aku tanya satu lagi? Apa? Kamu bisa hidup dengan keadaanku yang kayak gini? Ya, aku siap. Sampai kapanpun. Insya Allah sampai kapanpun. Aku janji. Tapi aku yakin kalau kamu udah mulai jalan ini, kamu nggak bakal biarin aku kayak gini. Enggak. Aku udah janji sama Vina, aku janji sama diriku sendiri. Aku bakal bikin orang yang aku sayangin bahagia.